Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lagi dan lagi. Di zaman sekarang, para penista agama sangat banyak bermunculan. Penista agama di zaman sekarang sudah sangat mulai bermunculan dan sudah sangat sering. Mereka melakukan hal-hal yang membuat kita semua geram atau panas. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat ada sesosok pemuda yang kini sedang viral, sama seperti kasus sebelumnya, yaitu menghina Nabi Muhammad SAW. Ia membuat sebuah video bernyanyi lagu Aisyah, sama seperti kemarin yang bernama Bim Bim itu, yang kemarin yang asal Surabaya. Si Bim Bim mengatakan bahwasanya anggur merah Nabi Muhammad bahwasanya meminum anggur merah. Dan video kali ini, kasus kali ini itu sangat lebih parah, yaitu sangat-sangat membuat kita marah semuanya. Astagfirullahaladzim. Coba kita bayangkan. Kita bayangkan di akhir zaman sekarang, semakin banyak orang-orang yang berani mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Sangat parah sekali. Mereka orang-orang yang menghina agama Islam, yang menghina Allah dan Rasulnya, sama sekali tidak takut akan apa yang ia perbuat. Mereka berpikir bahwasanya itu hanya sebuah senda gurauan atau hanya bahan canda-candaan. Tapi padahal hakikatnya adalah agama tidak bisa kita jadikan sebagai bahan candaan, karena resikonya sangat berat, bisa membuat kita murtad. Dan hukuman murtad bagi penista atau penghina agama di dalam Islam itu sangat berat sekali. Coba kita bayangkan, kita tidak habis pikir gitu. Kita tidak habis pikir, bagaimana mungkin gitu orang yang mengaku dirinya Islam, seorang Muslim, tapi menghina agamanya sendiri, menghina nabinya sendiri. Coba, astagfirullah. Coba Andre, lu bayangin, ada orang Islam gitu, orang Islam menghina agama kita sendiri, menghina nabinya sendiri. Bagaimana menurut lu pribadi? Punya otak orang. Sangat gak punya otak sekali, bukan? Kalau menurut lu, Pul? Ya begitulah, dia gak punya otak, nyanyi gak mikir-mikir. Astagfirullahaladzim. Padahal mabok sedikit doang itu dia. Coba sebagai seorang pemuda itu harus berpikir cerdas gitu. Jangan melakukan hal-hal yang membuat umat Islam marah, walaupun itu hanya sekedar canda gurauan. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an sudah jelas mengatakan bahwasanya tidak perlu kalian meminta maaf untuk orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, yang telah mengolok-olok. Tidak perlu meminta maaf. Karena apa? Karena ia sudah jelas murtad dari agama Allah, sudah keluar. Dan sangat disayangkan adalah hukuman di negeri ini memang sangat-sangat membuat hati ini gimana gitu maksudnya. Astagfirullah. Bagaimana mungkin coba penista agama itu pada takut semua, sedangkan di hukum negeri ini itu hanyalah disuruh meminta maaf, disuruh membuat materai, lalu habis itu paling di penjara berapa tahun, mungkin 3 tahun atau 5 tahun mungkin. Itu bagaimana mungkin bisa gitu orang yang menghina Allah dan Rasulullah dihukum seperti itu gitu. Di dalam hukum Islam itu lebih berat, lebih parah. Bukan cuma di penjara itu tidak ada di hukum Islam maksudnya. Masa yang menghina Allah dan Rasulullah hukumannya hanya di penjara, habis itu kita merasa puas? Buat kalian semua orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim, coba kalian berpikir cerdas. Apa iya
para penghina agama Islam itu dipenjara, dihukum penjara, lalu kalian merasa puas? Coba mikir baik-baik. Saya pribadi wallahi, saya tidak puas. Karena apa? Di dalam hukuman Islam itu bukan di penjara. Saya katakan sekali lagi. Dan ketika video mereka viral karena sudah menghina agama Islam, karena sudah melecehkan agama Islam, ia langsung membuat permintaan maaf seperti yang ada di video ini. Memohon maaf. Iya, aku jauh sepuro nokon gape. Saya minta maaf kepada seluruh dan sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf bahwa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Coba lihat. Penista agama cuma disuruh minta maaf. Habis itu sudah kelar masalahnya. Paling-paling di penjara. Coba kalau misalkan hukum Islam tegak di negeri ini, di negeri Indonesia kita ini, bakalan habis itu para penghina-penghina agama. Bakalan habis, astagfirullahaladzim. Iya, buat lu pemuda semua, gua nasihatin, mikir dulu sebelum bertindak tuh. Takut lu. Mikir dulu sebelum bertindak. Kalau melakukan sesuatu itu mikir dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut di bawah otak nih, otak di atas mulut. Sebab mengapa? Sebab kita disuruh mikir dulu baru ngomong. Kalau misalkan kita ngomong dulu baru mikir, berarti otak kita itu adanya di dengkul. Paham nggak? Ini buat para pemuda-pemuda nih yang suka bikin TikTok atau video-video yang nggak jelas, yang hanya untuk bercandaan atau lucu-lucuan gitu. Jangan jadikan agama sebagai bahan candaan. Jangan, sekali-kali jangan. Astagfirullahaladzim. Ujung-ujungnya kalian akan didatangi oleh umat Islam yang marah. Lalu kalian disuruh minta maaf. Kalian emang mau seperti itu? Hah? Berpikirlah dengan cerdas gitu. Jadilah seorang pemuda-pemuda pembela agama Allah. Jangan malah yang menghinakan agama Allah. Kalian ini sebagai seorang muslim gitu nih. Mau yang cewek, mau yang cowok. Tadi kemarin sumpah banyak sekali nih. Banyak sekali para penista agama ini, para penghina agama ini. Sangat banyak sekali nih. Yang pertama itu si Bim Bim. Lalu ada orang yang mana ya yang kata ini rokat sholat itu apa? Kalau nggak salah selebgram aja pokoknya. Dia mempraktikkan sholat sedang tahiyat akhir gitu. Lalu sama dia dibuat bahan bercandaan. Lalu ujung-ujungnya ia meminta maaf. Lalu muncul lagi wanita yang bermain TikTok sambil joget-joget. Sambil berjoget-joget, coba bayangkan. Lalu muncul lagi kembali yang baru ini nih. Yang lebih parah dari sebelumnya, dari yang kata ngomong Nabi Muhammad minum anggur. Lebih parah itu, lebih parah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya lebih parah. Lebih parah sekali nih orang. Dan menurut saya pribadi, orang ini yang membuat video ini itu sangat-sangat disengaja. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada bukan dia ngomong tidak ada niatan atau tidak sengaja misalkan. Itu hanya omong kosong belaka. Dia di video itu sangat jelas sekali. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia bilang, jangan lupa like, comment, subscribe misalkan. Coba bayangkan, dia ngomong kayak gitu pas lagi ngehina Nabi kita. Itu sangat tidak bisa kita terima gitu maksudnya. Sangat tidak bisa kita terima. Astagfirullahaladzim. Di bulan suci Ramadan, seharusnya kita memuliakan bulan ini dengan beramal soleh, dengan memperbanyak amal. Tapi sayang sekali, pemuda yang berada di Indonesia ini sangat-sangat parah. Dia malah menjadikan bulan ini dengan penuh kehinaan, dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Cobalah, sekali lagi saya katakan, cobalah berpikir sebelum melakukan sesuatu. Mau itu membuat video atau postingan-postingan yang berbau menghina agama Islam. Saya katakan jangan sekali-kali menghina agama Islam. Saya tidak bicara masalah agama lain di sini. Saya hanya ingin membela agama Islam, agama saya, agama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Para penista agama ini akan selalu bermunculan di akhir zaman ini. Selama negara ini tidak memakai hukum Islam, selama
negara ini mencampakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin negeri ini diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membela agama Allah ini. Dan marilah kita semua melakukan hal-hal yang positif. Jangan membuat konten-konten yang tidak jelas, yang menghina nabi kita, yang menghina agama kita. Berpikir coba. Jadi gimana, Dre? Coba. Jadi gimana? Ini orang benar-benar keterlaluan, lebih parah daripada yang kemarin itu. Yang kemarin kan dia ngomong apa namanya? Minum anggur merah, coba. Sekarang ini lebih parah. Ini lebih kacau pokoknya, Andre. Gimana coba, Andre? Coba DM alamatnya. Mau dipancung palanya. Pancung tuh. Coba. Dipancung. Hukum Islam itu dipancung. Kalau untuk penghina agama ini, dipancung palanya. Paling-paling kalau misalkan disamperin di rumahnya nih, disuruh minta maaf lagi. Astagfirullahaladzim. Saya di sini hanya menyampaikan pesan Ustadz Maher bahwasanya hukum Islam ini sangat-sangat berat untuk para pelaku penghina agama. Dan untuk orang-orang yang berani, yang mempunyai mental baja, marilah kita cari orang-orang yang menghina agama Islam ini. Lalu jangan sampai langsung diserahin. Jangan diserahin ke pihak apa itu. Jangan. Kita ini dulu kayak yang di Malaysia. Tahu nggak yang di Malaysia itu yang kata menghina, yang injek Al-Quran itu, yang injek Al-Quran. Tahu nggak? Yang di Malaysia itu yang viral itu waktu itu, yang disamperin ke hotelnya lalu dihantam. Coba, kemudian kayak gituin. Para penghina agama itu harusnya digituin. Penghina agama Islam itu jangan langsung disamperin ke rumahnya, maksudnya bukannya kita ini dulu, malah kita langsung serahin. Astagfirullahaladzim. Mikirlah, coba mikir. Emang kalian puas gitu? Puas ngelihat para penghina agama itu cuma di penjara doang, dikasih makan gitu? Jangan, kita apain dulu gitu. Maling aja nih, maling kita gebugin kan, bener nggak? Maling, bener nggak, Dre? Ini full maling kita gebugin sampai banyak kan, sampai bonyok, sampai ini. Masa penghina agama Islam, yang orang-orang yang menghina agama kita tercinta ini, masa nggak kita apa-apain gitu maksudnya? Astagfirullah. Saya di sini bukannya mengajak kita untuk main hakim sendiri, cuma ya masa iya kita puas gitu dengan hukum yang ada di negeri ini? Saya pribadi tidak puas. Puas nggak lu, Andre? Coba. Tidak. Lu, Pul? Sama tidak lah. Tidak puas sama sekali. Berpikirlah, jadi muslim itu, coba jadi seorang muslim itu berpikir.